Insyaallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah para bapak, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam rangka untuk melanjutkan daripada pengajian kita, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kaji pada pagi ini mudah-mudahan menjadi asbab datangnya ilmu manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali kita pada pagi ini, mari sama-sama kita uruskan hati kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kepengin niatan karena ingin menyenangkan Allah, bikin Allah senang, bikin Allah ridha dalam pengajian yang kita buat. Duduk kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengaran kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala, perhatian kita pun juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala itu semua seperti mana yang harus kita buat sesuai dengan niatan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha. Allah Subhanahu wa taala akan senang dengan apa yang kita buat. Maka mudah-mudahan apa yang kita buat pada pagi ini tidak tercampuri oleh niatan dan maksud apapun selain daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang sangat penting dalam semua bentuk peribadatan yang kita buat. Apapun bentuk peribadatan kita, baik itu qauliyah maupun gerakan yang kita buat, manakala dasari dengan niatan yang lurus karena Allah dan ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah itulah yang menjadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala ada yang lain selain daripada itu, maka itulah yang akan menjadi penghalang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keberadaan kita, ngaji kita dengan tidak ngajinya kita, istilahnya adalah setali tiga uang. Jadi
sama saja, hampir tidak ada faidah sama sekali. Maka untuk itu para bapak yang Allah Ta'ala, sebagai peringatan buat diri saya sendiri khususnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah semua, mari kita sama-sama satukan hati, niatan kita, perhatian kita hanya tertuju pada satu, yaitu ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya sekarang adalah sampai terakhir kemarin pada kesunahan kita di saat berperang, ketika Rasulullah SAW berperang pada saat itu seperti apa. Maka yang terlihat adalah betapa indahnya peperangan pada saat itu, karena tidak tercampuri oleh yang namanya nafsu. Yang ada hanyalah karena perintah. Yang ada itu karena perintah. Berperang karena perintah, bukan karena dorongan nafsu. Sehingga isi daripada perangan yang ada adalah senantiasa zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dibuat, digantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi yang namanya kemenangan dalam peperangan pun, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Justru banyak beristighfar, memuji Allah, meminta ampun daripada semua kesalahan yang ada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan kita ketika dalam medan seperti itu adanya, yang ada adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikirnya apa saja, di antaranya kemarin disampaikan adalah la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu di antaranya. Termasuk juga yaqulu ma qaddimnahu fil hadits al-akhar, tu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berbanyak kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Sandarkan diri kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita, sedang menyaksikan semua pergerakan kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik daripada yang namanya pelindung, yang menguasai kita, yang melindungi kita. Sehingga tidak merasa saya punya ini, saya bisa ini, saya mampu ini. Enggak. Dia merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil hakim. Juga termasuk ucapan yang harus banyak diucapkan adalah penyerahan total kepada Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Tidak ada daya untuk menghindar daripada semua bentuk kemaksiatan, wala quwwata, tidak ada kekuatan taat kepada Allah illa billahil azizil hakim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Masya Allah la quwwata illa billah, Masya Allah la quwwata illa billah. I'tasamna billah, ista'anna billah, tawakkalna ala Allah. Jadi kalau begini model ini terus, kalau mereka mati syahid itu pantas ini. Karena penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pasrahkan penuh diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakul saya kepada Allah.
Rek dukumaken terserah. Maunya Allah apa bagi saya. Bismillah, niat bismillah siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqullah hassantuna kullana ajma'in bil hayyil qayyum alladzi la yamut. Sampaikan pula saya minta perlindungan, minta benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta perlindungan, minta dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala kullana, kami semua, ajma'in semuanya, bil hayyil qayyum, dengan yang maha hidup serta maha memelihara selama-lamanya kepada kita semua. Alladzi la yamutu abada, yaitu zat yang tidak pernah mati selama-lamanya. Serahkan kepada Allah. Wa dafa'tu anna, begitu pula kami juga telah menolak daripada kami semua as-su'a, semua kejelekan, bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Jadi diucapkan juga hasantuna kullana jum'ain bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anna as-su'a bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pula mengucapkan ya qadimal ihsan, ya qadimal ihsan, ya man ihsanuhu fawqa kulli ihsan, ya malikad dunya wal akhirah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, ya man la yu'jizuhu syai'un wa la yata'adhamuh, unsurna ala a'daina haula wa ghairihim wa adhhirna alaihim fi afiyatin wa salamatin ammatin ajilah. Begitu pula juga doa, menyampaikan doa kepada Allah ya qadimal ihsan, wahidat yang maha dahulu kebaikannya, ya man ihsanhu fawqa kulli ihsan, wahidat yang kebaikannya di atas semua kebaikan yang ada, ya malikat dunya wal akhirah, wahidat yang menguasai dunia dan akhirat, penguasa dunia Allah, penguasa akhirat juga Allah. Ya hayyu ya qayyum, wahidat yang maha hidup, yang senantiasa memberikan pemeliharaan kepada semua makhluk semuanya. Kita dikuasai Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seekor semut pun yang dibiarkan oleh Allah. Semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebayang oleh kita, Masya Allah, luar biasanya Allah dalam memperhatikan semuanya. Tidak seekor makhluk pun yang dilepaskan dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk maut yang disebut dengan penyakit, yang disebut semua dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang berperang, yang senantiasa menggantungkan dirinya kepada Allah. Karena Allah zat yang maha mengetahui semua keadaan daripada yang dikuasainya. Tentara yang gede-gede itu adalah tentara yang digerakkan oleh Allah. Menang kalahnya daripada semua pergerakan yang ada bergantung pada kuasanya Allah. Maka orang sampai berperang satu dengan yang lain saling bunuh, itu pun juga kan diperintahkan Allah saja. Kalau tidak diperintah oleh Allah, enggak buat juga oleh pada saat itu Rasulullah SAW. Nah, karena ada perintah begitu, jalani. Dan yang memberikan kemenangan pun Allah. Tidak berarti dengan yang lain jumlah yang banyak pasti menang, tidak. Tidak seperti itu adanya. Seperti disampaikan kemarin itu, semua sepakat itu. Siapapun musuh-musuh daripada Islam, semua sepakat bahwa kemenangan umat Islam dalam berperang sejarah membuktikan semua kemenangan daripada semua umat Islam pada saat itu bukan karena jumlah mereka yang banyak, karena diakui semuanya. Senjata kalah, jumlah kalah, apapun kalah. Kenapa? Di bawah mereka semuanya.
Mesti bertanya kenapa mereka menang. Kenapa mereka menang? Yang sampai sekarang umat Islam juga masih dalam kejayaan Islam. Beribadah kita masih bisa jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan umat Islam setelah dipelajari oleh semua. Dalam konferensi besar semua para orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sepakat. Yang ada adalah karena satu, mereka ditolong oleh Tuhannya. Mereka dalam pertolongan Allah Tuhannya. Nah, kalau pengen mengalahkan umat Islam cuma satu, jauhkan mereka daripada Allah. Bagaimana agar orang Islam tidak ditolong oleh Allah? Jadi kalau pengen perang menurut umat Islam ini, kalau pengen perang dalam bentuk apapun peperangan yang ada, jalannya adalah bagaimana umat Islam ini agar tidak ada pertolongan dari Allah. Hilangin itu. Kalau perlu bagaimana tidak ada lagi yang namanya pertolongan Allah sedikit pun. Makanya perangnya dari bukan dengan senjata yang enggak, dengan berbagai macam cara. Kesibukan yang menjadikan umat Islam ini semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Pinter, Pak. Zaman dulu itu Masya Allah, mereka dalam keadaan berperang masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Indonesia aja mah nggak usah jauh-jauh sampai kemana-mana. Tentara Indonesia dulu gitu pada saat kemenangan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah peperangan mereka sibuk dengan tasbihnya. Mereka sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh komandannya begitu. Dan itu terjadi. Nah, sekarang subhanallah sibuk juga yang namanya kita. Tangan kita juga masih sibuk bukan ngitung tasbih subhanallah, tapi sibuk dengan yang namanya kegiatan kita masing-masing yang lain, yang menjadikan kita bukan semakin mendekat kepada Allah dan ingat kepada, tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu yang menjadikan umat Islam semakin hari semakin terpuruk keadaan itu, dan terkuasai sudah. Masya Allah, ngeri Bang. Kalau kita lihat potret umat Islam hari ini itu ngeri. Jangan kita lihat yang lain-lain. Subhanallah. Dari mulai anak kecil sampai yang gede sampai yang tua, ini semuanya sudah. Coba kita lihat, kegiatan mereka hampir sama, cuma masing-masing. Hampir sama, cuma masing-masing. Mereka bisa jadi di rumah, bisa jadi di rumah gitu lah. Kumpul satu rumah, tapi otak mereka masing-masing, hati mereka masing-masing, dibimbing oleh yang dipegang oleh masing-masing. Sehingga susah diajak jamaah itu kalau masih pegang sesuatu yang lain. Itu diajak jamaah itu susah. Dalam kata diajak untuk berpikir satu fikir, diajak untuk berperasaan satu hati, itu susah. Kenapa? Masing-masing punya kepentingan di tangan mereka masing-masing. Ini cara mereka sebenarnya simpel gitu. Simpel. Masya Allah. Dulu para bapak saya sampaikan, ini kalau dulu di pesantren gitu ya, di pesantren dulu itu zaman bahala teh, ya Allah. Kalau mereka sudah dikatakan oleh yang namanya Kiai A, mesti A. Kiai dibilang B, mesti B. Gitu. Tapi hari ini bisa jadi lain. Nah, kok begitu adanya? Karena memang yang dipegang beda-beda. Channelnya beda-beda. Ini keadaan yang mesti harus diakui oleh kita. Dulu Masya Allah betapa kerasnya
Kiai mengatakan dengan hukum, oh ini haram, nggak boleh macam-macam, nggak bisa masuk di pesantren. Sekarang sebuah keharusan, nah, sebuah keharusan. Mau tidak memang itulah yang harus dibuat. Perubahan, masya Allah luar biasa. Dulu yang namanya channel, yang namanya dulu televisi, dua televisi nggak bisa masuk. Sekarang sudah masya Allah. Sudah tidak bisa masuk juga yang namanya televisi, tetapi di tangan masing-masing, malah justru sudah di saku masing-masing. Saku masing-masing. Nah ini sudah sebuah keharusan. Kenyataan memang sudah seperti ini adanya. Nah, tinggal sekarang siapa yang mau menguasai daripada itu? Siapa yang mau menguasai? Kita umat Islam juga sama, berperang hari ini bukan dengan yang namanya bagaimana senjata ombak. Ternyata kita sudah hampir masuk kepada zaman di mana mereka sudah bisa menguasai kita. Seperti itu adanya. Nah, kembali pada Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk kepada bidaya, bukan kita disuruh untuk perang. Bukan kita diperintahkan untuk maju berperang seperti itu, enggak, tapi kita lihat. Ya, kita lihat bahwa ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua pelajaran tadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, ternyata kesimpulannya itu seperti itu para bapak. Dulu masih kita lihat berperang pun karena Allah, melaksanakan perintah Allah dalam keadaan yang namanya ma'rakah yang seperti itu adanya, bertempur yang seperti itu adanya, masih mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat masih jalan, ada yang disebut dengan yang namanya salat khauf dan lain sebagainya. Itu semua ada. Sekarang kadang-kadang masya Allah susah bisa kita lihat. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya kullu hadhil madhkurat jaa fiha hathun akidun. Jadi semua yang disebutkan dalam doa-doa tadi itu adalah doa-doa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi yang namanya anjuran-anjuran yang sangat kuat. Wa hiya mujarrabatun, dan dia termasuk perkara yang sangat mujarab. Babun nahyi an rafis saut 'inda al-qital li ghairi hajatin. Bab yang ke-6 dinyatakan bahkan bab masalah jihad ini, larangan daripada mengeraskan suara ketika kita berperang tanpa hajat. Jadi kalau kita nggak ada hajat, kemudian dilarang untuk mengeraskan suara. Tetap aja jangan melalui itu, karena gara-gara itu kemudian nafsunya muncul gitu. Nafsu ini mancing nafsu, kalau nggak dibutuhkan, juga perlu bersuara, pelan-pelan aja. Zikir pelan-pelan semuanya, kecuali kalau dibutuhkan. Ya, kecuali kalau dibutuhkan, karena mungkin barangkali untuk menyemangati, wah ini kok semua sudah mulai lemah ini, pasukan sudah mulai lemah, lah mulai mengeraskan suara dengan yang namanya mungkin disampaikan yang namanya lagu-lagu penyemangat, itu pun juga perlu. Seperti itu adanya. Ya, kalau enggak, maka tidak dibutuhkan, ya berarti tidak ada pengerasan suara. Rawaina fi sunan Nabi Dawud, kami juga telah meriwayatkan dari sunan Abu Dawud an Qais bin Ubadah at-Tabi'i rahimahullah. Wa huwa qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahuna as-sawta 'inda al-qital. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disaksikan oleh para tabi'in, itu menyaksikan para sahabat-sahabat dulu itu enggak suka bersuara ketika mereka perang. Jadi kalau orang-orang dulu, orang-orang kita ini memang suka begitu
itu banyak kerja, sedikit suara banyak kerja, langsung beraktivitas. Babu qaul rajul fi hal qital anna fulan li'ir'ah bi'aduwih. Jadi sedangkan kemudian tentang bab seseorang yang mengucapkan saya ini anu, menyampaikan tentang kebesaran diri daripada yang namanya seseorang yang dikagumi tadi itu, yang ditokohkan tadi, disebutkan dalam peperangan untuk apa? Untuk menggertak daripada lawan. Itu pun juga disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Hunain, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yaum Hunain, pada saat perang Hunain. Rasul menunjukkan kenabiannya itu disampaikan, kerasulannya disampaikan kepada lawan pada itu. Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdil Muttalib, anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdil Muttalib. Rasul sampaikan, saya adalah nabi yang tidak pernah berdusta, dan saya adalah keturunan Abdul Muttalib. Itu mereka juga mengagumi Abdul Muttalib. Lawan-lawan mereka, orang-orang musyrik saat itu juga mengagumi Abdul Muttalib. Saya nabi yang enggak pernah berdusta. Saya ini adalah keturunan Abdul Muttalib. Banyak orang juga yang kokohkan. Nah, dengan begitu tuh diharapkan yang namanya mereka punya yang namanya rada berpikir lah, minimal itu rada berpikir. Jangan sampai kemudian terus korbannya semakin besar gitu. Kalau yang namanya kamu mau ikut sebagai panutan, saya nabi yang nggak pernah berdusta. Apa yang saya sampaikan ini adalah benar. Mengenalkan kepada Allah itu bagian itu tugas saya seorang nabi. Nah, kalau kamu mengikut yang namanya tokoh yang kamu tokohkan itu, saya juga keturunan Abdul Muttalib yang kamu tokohkan juga tadi itu. Maka beliau dengan bersyair seperti itu hanya, anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdil Muttalib. Saya menyampaikan sebetulnya masih jadi ingat itu, Pak. Ingat kalau ada budaya di kita nih, budaya di kita nih kadang-kadang dulu kalau ada budaya Betawi nih, Pak. Budaya Betawi kok lagi orang nikahan palang pintu gitu nih. Nah, sebelum tempur tuh mesti begitu. Mesti pakai yang namanya pantun begitu adanya. Oh, ini balas lagi. Terus sampai pada akhirnya baru yang namanya dia harus bertempur. Masih nyambung pantunnya, sikat lagi dengan pantun gitu. Seperti itu. Ternyata itu juga pernah dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau udah begitu terus langsung nyerah, ya udah, oh gitu ya, iya, kita sama-sama selesai, nggak perlu kita berperang. Kalau udah perang pantun selesai, ya udah gitu. Namanya tidak perlu berperang, udah begitu. 584 warwaina fi sahihima Salamah ibn Akwa, dari Salamah bin Akwa, anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma baraza marhaba al-Khaybari qala Ali radhiyallahu anhu ana alladhi
sammatni ummi Haidarah. Beliau pun juga sama bersyair dengan syairnya beliau tadi itu, yang mengatakan seperti adanya. Annalladzi sammatni ummi Haidarah kalaiti ghabati ra'iyatul manzarah karihil manzarah. Ini Masya Allah, tantangan-tantangan dulu itu dalam bentuk syair itu dia ucapkan gitu. Saya ini adalah orang yang pas waktu di perang Khaybar, Sayyidina Ali di sana tuh ketemu sama tokoh yang namanya lawan sana itu orang Yahudi pada saat itu. Nah, pas ketemu begitu, tantangan begitu, ucapan itu pakai syair-syair seperti itu adanya. Kamu kenal saya enggak? Saya dari kecil disebutkan oleh mama saya, oleh ibu saya itu adalah singa gitu. Seperti kamu tahu yang namanya singa liar, singa belantara, yang ngelihat pun menakutkan, terlihat menakutkan. Dan saya akan ladeni kamu, siapapun kamu, dengan cara apapun kamu, semampu kamu, saya akan ladeni semuanya. Jadi itu semua bukan karena kesombongan diri, tapi memang untuk menggertak daripada lawan-lawan tadi itu. Ini perlu. Kalau perang itu perlu seperti itu adanya, jangan melembek gitu. Walaupun juga kadang-kadang mungkin barangkali kalau saya perang beneran saya kalah misalnya begitu adanya. Nah, kalau perlu nggak usah perpanjang dengan peperangan besar. Ibarat kata Sayyidina Ali itu, siapa sih kamu? Ayo. Dengan bentuk apapun kamu punya yang namanya tantangan dengan saya, tak ladeni, kata beliau. Saya dari kecil itu saya ingat, mama saya menyebut saya itu adalah seekor singa, seperti singa belantara yang menakutkan. Dengan senjata apapun kalian mampu, ayo saya meladeni. Oh, kalau begitu adanya kan langsung ciut itu, dan ditunjukkan saat itu. Marhaba itu panglima dia maju di depan Sayyidina Ali itu spontan saat juga langsung, itu namanya leher, itu bukan dipotong lehernya, dari kepala sampai ke tubuh pecah jadi dua. Di depan pasukan semuanya mundur mereka, belum sampai yang namanya korban-korban yang lain, cukup panglimanya saja selesai dia. Udah begitu langsung, wah udah kalau begini sikap kita. Masya Allah. Nah, ini teorinya mereka seperti itu adanya. Kita pun juga sama seperti itu adanya. Jadi kalau begitu adanya udah. Makanya kalau seperti itu adanya, jangan kemudian melemah ya kita mah begini aja, enggak. Jadi kalau mereka punya kekuatan, letakkan kekuatan di atasnya. Kenapa? Kita ada Allah. Lalu mereka kan diajak mulia Allah, enggak bisa kok, mereka belum kenal Allah. Mereka hanya apa? Merasa kuat dengan apa yang mereka siapin, apa yang mereka jagoin. Gitu. Makanya beliau menyatakan begitu. Dengan senjata apapun kalian, saya ladenin, ayo. Majulah panglima satu, ketemu. Yang lain diem cuma ngelihat. Gerak yang pertama itu yang namanya panglima, dari mulai atas kepala bisa pecah jadi dua, blang, masya Allah, itu terkenalnya kayak apa itu. Akhirnya yang lain langsung gemeteran dan nggak siap untuk bertanding selanjutnya. Jadi mereka begitu, adabnya seperti itu adanya gitu loh. Nggak langsung tanpa adab langsung didebruk, enggak. Mereka ada. Jadi kalau cukup begini adanya udah deh. Yang lain jangan jadi korban,
Cukup saya panglima yang jadi korban pertama. Panglima jangan menyuruh orang suruh maju, tidaknya sedekap di belakang. Kalau perlu panglima maju sendiri, ayo. Cukup. Kalau saya udah selesai, ya yang lain nggak usah jadi korban. Jangan korbankan yang namanya orang-orang banyak duluan, enggak. Korbankan dulu yang di depan, ayo. Nah, selesai begitu akhirnya terus jadi. Annalladzi sammatni ummi Haidarah. Ini begitu pula yang lain pun juga ada juga syair disampaikan ana bnu al-Quwa wal yawmu yawmur ridha. Ini pun syair yang mereka sampaikan pada saat mereka berperang, perang pantun dulu istilahnya. Babus di babir rajaz halal mubarazah. Jadi kalau udah bertemu satu dengan satu dulu tadi itu, ketemu satu dengan satu dulu tadi itu, maka yang dibuat adalah perang pantun dulu. Lo ini diajarkan seperti ini adanya itu. Zaman Kanjeng Nabi itu berjalan seperti ini adanya. Kalau ketemu dengan musuh itu perang pantun dulu. Warayna fi Sahih Bukhari wa Muslim an al-Barra bin Azib. Dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala lahu rajulun, seorang berkata kepadanya, afaratum yawma Hunain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian ikut berlari di perang Hunain? Itu terkenal. Perang Hunain itu satu di antara perang yang umat Islam itu mengalami kekalahan. Itu di perang Hunain tadi itu. Nah, seorang sahabat ini bercerita tentang itu. Afaratum yauma Hunain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanya itu, apakah kamu juga berlari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hunain tadi itu? Qala al-Barra, maka kemudian sahabat Barra tadi menjawab, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yafir. Berarti apa? Mengiyakan, tapi Rasulullah SAW tidak berlari. Tapi Rasul enggak. Rasul enggak, semua kabur karena merasa kalah, tapi Rasul tidak. Laqad ra'aituhu wa huwa 'ala baghlatihi al-bayda. Wa inna Abu Sufyan ibn Harith akhidhun bilijamiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, sahabat Al-Barra tadi melihat Rasul tidak berlari. Beliau masih menunggangi di atas yang namanya, ada yang namanya kendaraan perang beliau tadi itu. Di atas kuda beliau yang putih. Bighal beliau tadi itu yang putih. Dan juga dikendalikan oleh Abu Sufyan bin Harith. Yang beliau pengendali kuda tersebut. Dan beliau menyampaikan yang namanya syair beliau yang disampaikan. Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdil Muttalib. Tadi itu, saya adalah nabi yang tidak pernah berdusta, dan saya adalah keturunan daripada Abdul Muttalib. Kemudian fanazala wa da'a wastansara. Beliau turun dan berdoa, kemudian ditolong, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
وروينا في صحيحيهما عن البراء أيضا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب. Itu belum masih ceritakan oleh sahabat Al-Barra tadi itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau menebarkan yang namanya debu-debu sampai pada saat itu debu-debu tadi itu waqad warat turab bayadu batnihi wa huwa yaqul sampai yang namanya apa itu debu-debu tadi menutupi daripada putihnya lambung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau kemudian berdoa dengan syairnya tadi itu Allahumma laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Ini Nabi dulu itu juga bersyair seperti itu adanya. Pakai yang namanya Bahar Rojas tadi itu. Rasul berdoa kepada Allah dengan syair seperti itu adanya. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau ya Allah, mahtadaina, maka kami semuanya tadi itu tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Kalau enggak Engkau tunjukkan kami ini ya Allah, kami enggak mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina. Kami juga enggak akan bisa itu mampu untuk berbuat sedekah. Kami juga enggak pernah akan bisa sholat. Maka ya Allah fa'anzilan sakinatan alaina. Turunkanlah ya Allah sakinah ketenangan kepada kami. Agar kami tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kami. Semakin mantap keyakinan kami. Wa tsabbitil aqdama illa qaina. Tetapkanlah yang namanya kaki kami, pijakan kami, jangan sampai kami lari dari peperangan yang ada. Kalau kami bertemu dengan mereka, kami punya kekuatan untuk melawan mereka. Karena Engkau ya Allah, loh kan begitu. Innal ula qad baghaw alaina. Mereka orang-orang terdahulu tadi itu, mereka yang sudah perang-perang sudah melampaui batas kepada kami. Mereka semua sudah melampaui batas kepada kami. Idza aradu fitnatan, apabila mereka semua menghendaki fitnah kepada kami, maka kami pun melawan mereka. Ini satu petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka pun juga sama. Beliau adalah ahli dalam bersyair dengan mereka. Apalagi pada saat-saat itu tuh bersyair begitu itu adalah bagian daripada perkara yang bisa mengalahkan orang lain. Seorang pimpinan itu bisa jatuh karena memang syair seseorang ahli syair. Perang tanding dalam bidang itu, maka sampai Al-Quran dipakai menjadi mukjizat mengalahkan mereka itu syairnya tidak ada syair yang terindah melebihi daripada Al-Quran. Sehingga sampai mereka kalah, wah ini jelas. Ini bukan manusia ini. Nggak ada kemampuan seseorang yang bisa bikin syair seperti ini adanya. Dan ternyata ditantangnya bikin itu. Ditantang Rasulullah, silahkan. Kalau kamu mengatakan dan kamu mampu, ayo coba buat. Gak usah banyak-banyak lah. 10 ayat aja misalnya begitu adanya. Kalau mampu, bikin. Apalagi sampai 1 surat. Oh enak banget itu. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kan enak tuh.
Kita lihat puitis banget gitu. Mau kita yang bukan orang Arab aja bisa ngerasain, apalagi yang bahasa mereka. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Makanya sama mereka juga kalah, nggak bisa nandingi sama sekali, udah nggak bisa nandingi syairnya yang merupakan kebanggaan mereka itu, nggak bisa nandingi Quran. Sampai pada akhirnya mereka pun nyerah, mengatakan ini jelas bukan manusia ini. Kalau manusia selesai, ini bukan manusia ini. Nah, apalagi mereka tahu persis. Nah, kalau masa itu namanya Muhammad kok bisa bikin begitu tuh loh. Dia sekolah di mana itu loh? Tamatan apa itu? Sejarah nggak pernah ngeliat itu. Bahkan mereka mengatakan ini yang namanya Muhammad nggak pernah makan bangku sekolah itu, nggak pernah kok. Tapi kok seperti ini adanya. Nah, inilah para bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini pun juga harusnya kita sudah harus bisa mampu menjawab keadaan seperti ini adanya. Ini zaman sudah berubah, dunia yang namanya IT seperti ini adanya, ya harusnya seperti itu adanya. Orang Islam juga harus mampu untuk menguasai dalam bidang itu. Jangan sampai kita kemudian menjadi budak mereka. Kalau bisa silakan, mereka harus mengikuti program kita, gitu loh. Jangan kita mengikuti program mereka. Ini para bapak ibu saudara, Kanjeng Nabi pun juga sama seperti itu. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi yang pada saat itu beliau mengalahkan kebanggaan mereka dalam bidang yang namanya olah bahasa tadi itu. Dan Rasul ternyata juga luar biasa. Rawaina fi Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu. Kami juga meriwayatkan dari Sahih Bukhari juga dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyatakan ja'al muhajirun wal ansar yahfirun al-khandaq. Nah, ketika itu pas di perang Khandaq pun juga sama. Nah, Muhajirin Ansar jadi satu. Mereka semua lagi membuat yang namanya parit. Wa yanqulna turab ala mutunihim. Mereka memikul yang namanya tanah tadi itu ala mutunihim ay zuhurihim, di atas pundak mereka. Sambil perang begitu adanya, bikin parit seperti itu adanya, mereka kemudian bersyair. Bersyair. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan 'ala al-islami ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap Islam, untuk tetap berjihad selagi kami masih ada, selama-lamanya. Masya Allah, seperti itu adanya. Maka Rasulullah pun kemudian menjawab dengan doa. Doakan Rasulullah, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah, la khaira illa khairul akhirah, fabarik fil ansari wal muhajirah. Nah, doakan sama Rasulullah. Tidak ada kebaikan yang sebenarnya kecuali kebaikan nanti di akhirat. Kebaikan di dunia ini adalah kebaikan yang semu, bukan kebaikan yang sebenar-benarnya. Kalau kaya di dunia ini juga kaya yang semu, bukan kaya yang sebenar-benarnya. Kalau kepingin kaya yang sebenar-benarnya, buatlah menjadi kaya di akhirat. Tidak ada kenikmatan yang sebenarnya di dunia ini, semua juga cuma semu. Apapun yang paling nikmat di dunia ini coba rasakan, cuma sebentar, nggak ada kenikmatan yang lama. Sifat dunia itu cuma sekejap, gitu kan, nggak ada yang lama. Itu sifat yang bersifat duniawi seperti itu adanya.
Ya, masya Allah orang. Apa coba yang dinikmati sebagai kenikmatan yang luar biasa? Gak lama, cuma sebentar, cuma sekejap. Nah, hakikat daripada kenikmatan, kebaikan adalah akhirat. Fabarik maka berkahi ya Allah fil ansari wal muhajirah. Nah, maka berikan keberkahan kepada sahabat Ansar, kepada sahabat Muhajirin semuanya wahai Allah. Wah, ini menyenangkan mereka. Didoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para bapak yang subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui hari ini adalah Rasulullah pun juga termasuk orang yang luar biasa dalam yang namanya olah bahasa seperti itu adanya. Maka sekarang kalau seandainya ada banyak pengikut-pengikut Rasul yang juga memang senang dengan seperti itu adanya, ya jangan heran, ya. Jangan heran, itu bagian daripada khazanah umat Islam yang dimiliki oleh Islam tadi itu. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala melihat perkembangannya ada sekarang seperti ini adanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pelindungan kepada kita yang ada. Allah lindungi kita, anak-anak kita, cucu kita, generasi kita, mudah-mudahan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.